teman-teman, bertemu lagi dengan saya Dr. Sandra Cynthia Lango, spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi dari Siloam Hospital Lipo Village. Hari ini saya akan membahas tentang diagnosis Sjögren syndrome. Teman-teman, bulan April masih dalam bulan waspada Sjögren syndrome. Kita ingin memperkenalkan tentang Sjögren syndrome ini kepada masyarakat luas. Dan tentunya kita juga ingin menambah wawasan tentang Sjögren syndrome ini. Nah teman-teman, dokter menegakkan diagnosis Sjögren syndrome berdasarkan suatu kriteria diagnosis. Jadi tidak ada satu pemeriksaan radiologi, tidak ada satu pemeriksaan lab pun yang kita bisa gunakan untuk menegakkan diagnosis pasti Sjögren syndrome. Diagnosis SS ini dibuat berdasarkan kriteria diagnosis. Kapan kita mencurigai Sjögren syndrome? Apabila terdapat simptom mata kering dan simptom mulut kering. Nah, mata kering biasanya harus berlangsung minimal selama 3 bulan dan ditandai oleh rasa mengganjal di mata atau ada rasa seperti benda asing. Nah, biasanya teman-teman dengan mata kering membutuhkan air mata buatan minimal 3 kali dalam 1 hari. Nah, bagaimana dengan mulut kering? Mulut kering berarti produksi air ludahnya menjadi berkurang dan sering terjadi pembengkakan kelenjar ludah. Dan pada waktu makan biasanya teman-teman membutuhkan air dalam proses menelan. Itu adalah gejala-gejala daripada Sjögren syndrome. Nah, bagaimana dengan kriteria diagnosisnya? Jadi, yang disebut Sjögren syndrome kalau minimal skornya lebih dari 4. Poin-poin apa yang masuk dalam Sjögren syndrome ini? Yang pertama adalah antibodi anti-SSA atau anti-Ro. Jadi kalau ada kecurigaan karena Sjögren syndrome, dokter akan meminta pemeriksaan lanjutan laboratorium. Nah, antibodi anti-Ro anti-SSA ini merupakan suatu antibodi yang cukup khas pada Sjögren syndrome. Nah, kalau positif antibodi ini, maka teman-teman diberikan skor 3. Nah, yang kedua, kalau teman-teman punya biopsi, jadi kelenjar ludahnya dilakukan biopsi dan hasil biopsinya menunjukkan adanya focal lymphocytic sialadenitis. Nah, teman-teman ini skornya juga cukup tinggi, yaitu skor 3. Nah, kemudian kalau dalam pemeriksaan dokter mata dan melakukan T-Shimer, ternyata hasilnya adalah 5 mm dalam 5 menit. Nah, ini teman-teman mendapatkan skor 1. Kemudian poin yang lain dalam skor ini adalah abnormal ocular staining. Kalau positif ini dapat skor 1. Dan yang terakhir kita akan diminta untuk mengukur air ludah atau yang dinamakan dengan unstimulated salivary flow rate. Apabila kurang dari 0,1 mili per menit, maka ini kita sebut sebagai mulut yang kering. Nah, ini penilaian secara objektif dan ini mendapatkan skor 1. Jadi teman-teman, misalnya teman-teman memiliki gejala mata kering namun tidak ada gejala yang lain dan tidak ada antibodi yang positif, berarti skornya hanya 1. Dan kalau skor 1, teman-teman belum memenuhi gejala atau diagnosis Sjögren syndrome. Jadi demikian proses diagnosis dari Sjögren syndrome. Yang perlu diingat adalah tidak semua keluhan mata kering adalah Sjögren syndrome dan tidak semua keluhan mulut kering adalah Sjögren syndrome. Demikian penjelasan saya teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi dalam Instagram Autoimmune Rheumatic Info edisi selanjutnya. Terima kasih.